Ya, pertemuan empat mata antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo di Kertanegara Sabtu 2 pekan lalu memicu beragam spekulasi di tengah publik. Ya, analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo menilai Jokowi masih memiliki banyak kepentingan ketika menemui Prabowo. Dan berikut cuplikan wawancara jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Nur Wijaya Kesuma dengan analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo dalam program To The Point Aja. Ngobrol soal pertemuan yang di Kertanegara tanpa jadwal, 2 jam tanpa jeda. Ini menarik banget nih, Mas. Dan keduanya setelah pertemuan tidak ada memberikan pernyataan apa-apa. Makna apa sih kalau Mas Wibawa melihatnya secara politik kita, 2 pertemuan, yang satu mantan presiden, yang satu presiden yang sedang menjabat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelumnya kita mencoba melihat dari sejarah dulu, dan kita melihat dari perspektif yang ada di publik, gitu ya. Yang pertama adalah sebelumnya telah terjadi pertemuan 13 Oktober 2024, ya, di mana seorang presiden waktu itu Joko Widodo memanggil seorang Menteri Pertahanan yang notabene adalah membantu beliau sebagai menteri dan akan menjadi presiden. Berarti hubungan powernya adalah yang lebih tinggi secara hierarki pemerintahan memanggil, ya, memanggil yang lebih rendah begitu. Dan waktu itu Pak Prabowo dalam kepentingan untuk bagaimana supaya proses transisi kekuasaan itu berjalan dengan baik, ya, karena kita harus persepsikan dalam perspektif demokrasi. Presiden adalah pelayan rakyat, bukan raja, gitu ya. Jadi beliau berpikir bagaimana yang terbaik untuk kepentingan nasional, untuk rakyat, sehingga proses pelantikan dan transisi itu berjalan dengan baik. Nah, tetapi tentunya kalau yang memanggil yang lebih tinggi, pasti ada arahan-arahan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya sekarang terjadi lagi pertemuan 4 Oktober 2025, tepat hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, kurang sedikit ya, Mas. Kurang sedikit. Ya. Kurang beberapa hari lah. Ya, di mana seorang mantan presiden datang kepada presiden incumbent. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan situ. Kalau di tanggal 13 Oktober 2024, Presiden yang sedang menjabat pada saat itu Joko Widodo memanggil presiden yang akan menjabat. Kalau sekarang mantan presiden Joko Widodo datang. Kalau kita lihat kan tanpa ada panggilan, tanpa ada undangan. Berarti sama dong. Yang mau ketemu Pak Jokowinya. Dulu Pak Jokowi mau ketemu, sekarang Pak Jokowinya mau ketemu lagi. Berarti mungkin bisa ditafsirkan berdasarkan juga pandangan publik ya yang sudah tersebar, bahwa mungkin Pak Jokowi mau ngecek nih. Dulu yang saya sampaikan di 13 Oktober 2024 jalan atau tidak? Jalan apa enggak? Jelang 1 tahun pemerintahan. Betul. Prabowo. Sementara Pak Prabowo mempunyai interest. Beliau harus mendapatkan restorasi kepercayaan publik kepada pemerintahan beliau. Beliau diperhadapkan kepada pilihan harus melakukan kebenaran sebagai fondasi beliau untuk melakukan transformasi nasional. Untuk beliau bisa melakukan transformasi nasional, berarti beliau harus mendapatkan collective will dari seluruh komponen. Collective will itu, saya sudah sampaikan sebelumnya, tidak bisa dipaksa. Harus secara organik muncul, secara organik menguat. Ya, sehingga dari mayoritas rakyat Indonesia itu tidak mendelegitimasi pemerintahan sekarang dan Presiden Prabowo, tetapi memberikan legitimasi. Sementara dari Pak Prabowo-nya sebagai presiden, beliau tidak mengalami apa yang disebut demoralisasi, tapi mempunyai kekuatan moral untuk melakukan breakthrough. Nah, beliau di sini juga harus ingat, kita adalah bangsa teistik, negara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang berkuasa atas hidup kita, alam semesta, perjalanan bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita hanya boleh berhutang kepada Tuhan. Nah, Pak Prabowo di sini juga diingatkan bahwa beliau tidak berhutang kepada siapapun, berhutang kepada Tuhan yang memberikan kesempatan lewat cara apapun, lewat berkoalisi dulu dengan partai A, partai B, partai C, running dengan anaknya presiden saat itu, tetap yang memberikan mandat kepada Pak Prabowo, yang mengizinkan Pak Prabowo masih hidup, masih sehat, masih bisa jadi presiden sekarang adalah Tuhan. Sila satu, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia.
Bahwa persatuan itu tidak bisa fake, persatuan hanya bisa dibangun oleh kebenaran. Sehingga demokrasi Indonesia itu bisa maju. Dan keadilan sosial bisa dirasakan. Paling tidak beliau bisa merestorasi keadaan itu di masa hidupnya sekarang. Syukur-syukur bisa selesai sampai 2029 dengan baik. Syukur-syukur lagi kalau masih diizinkan Tuhan running lagi. Dengan catatan semuanya itu dijalankan di atas kebenaran. Itu dari saya. Berarti Pak Jokowi ini bisa nggak dianggap dia merasa pesannya 13 Oktober itu banyak yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pak Prabowo? Bisa jadi begitu? Oke, sekarang kita lihat dari fakta yang ada di lapangan. Fakta ada di lapangan adalah kemarin kasus ijazah menjadi ramai. Saya tidak mau masuk ke dalam kasus ijazah itu. Bukan kompetisi saya masuk itu. Tetapi itu menjadi debat publik. Oke. Ijazah Pak Jokowi, satu. Ijazahnya Wapres. Mulai ramai sekarang. Ramai. 1 tahun yang lalu. Tepat 1 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi loh ya, bukan saya ya, yang mengatakan ada pelanggaran etik. Sehingga itu menjadi beban bagi Pak Prabowo yang di carry over. Suka atau tidak suka, itu tetap menjadi questions in the mind of the public. Dan itu yang menjadi penghalang terbentuknya restorasi penuh terhadap public trust yang diberikan pada government. Itu. Nah, bisa saja Pak Jokowi mau bertanya, bagaimana ini kok dipersoalkan? Karena memang tepat setelah ada keramaian itu, ada pertemuan mendadak itu. Dan datangnya dari Pak Jokowi. Dan memang Pak Syafri sebagai Menhan memberikan pesan yang diplomatis, persatuan. Persatuan. Berarti pesannya adalah lakukanlah yang terbaik supaya tetap bersatu. Nah, menurut saya untuk bersatu itu adalah kebenaran. Saksikan dialog to the point aja selengkapnya hanya di kanal YouTube Sindo News. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung merespons pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan.